Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kesempatan kali ini materi kita adalah tentang pendidikan Islam dan politik pendidikan. Yang pertama, politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Studi kasus ini sangat nyata ketika pemerintah Orde Baru melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun. Intervensi pemerintah melalui penyajian subjek tertentu dalam kurikulum seperti mata pelajaran atau kuliah Pancasila, indoktrinasi atau penataran seperti penataran P4 adalah bukti nyata bahwa pendidikan adalah salah satu sarana kepentingan politik penguasa. Sistem pemerintahan Orde Baru menghalangi munculnya gerakan oposisi sebagai sosial kontrol terhadap pemerintahan atau penguasa. Oposisi dalam suatu negara yang demokrasi menjadi suatu keharusan politik yang harus ditempatkan pada posisi yang penting. Sering dilupakan oleh kalangan pendidik bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Dalam aspek ini dijelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, hubungan antar negara, hubungan antar organisasi, dan sebagainya. Atas dasar ini, antara pendidikan Islam dengan politik punya hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan. Dalam sejarah Islam misalnya, hubungan antara pendidikan dengan politik dapat dilacak sejak masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sepanjang sejarah terdapat hubungan yang amat erat antara politik dengan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah yang justru disponsori oleh penguasa politik. Contoh paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan sekitar tahun 1064 oleh wazir dinasti Saljuk. Di Indonesia, munculnya madrasah merupakan konsekuensi dari proses modernisasi surau yang cenderung disebabkan oleh terjadinya tarik-menarik antara sistem pendidikan tradisional dengan munculnya lembaga pendidikan modern dari barat. Namun, disadari oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peran ulama telah melahirkan sistem budaya kerakyatan yang corak kemasyarakatan dan politik di samping spiritual. 2. Hubungan pendidikan Islam dengan penguasa. Penguasa hal ini diidentikan dengan pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum atau kebijakan dalam wilayah yang dikuasainya. Pada masa klasik, ulama menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam dan dalam kehidupan kaum muslimin. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad sendiri. Salah satu hadis Nabi SAW yang populer menyatakan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu juga, pengetahuan termasuk pengetahuan agama yang dimiliki ulama adalah suatu kekuatan pencipta dan pembentuk pengetahuan dan kekuatan. Berkaitan erat sekali dan konfigurasi kebudayaan keduanya merupakan kekuatan yang tangguh atas masyarakat. Tetapi sejarah Islam memperlihatkan bahwa kebanyakan ulama karena alasan-alasan doktriner dan teologis enggan menerjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke dalam bidang politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya cenderung diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan dan kewaspadaan untuk melihat bahwa penguasa dan masyarakat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang Islam.
3. Hubungan pendidikan Islam dengan kekuasaan. Pendidikan Islam pada masa awal, terutama masa Nabi dan sahabat, dilakukan di masjid. Pusat-pusat pendidikan Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, sejarawan Islam kontemporer, berada di Hijaz, berpusat di Mekah dan Madinah. Irak berpusat di Basrah dan Kufah. Pendidikan Islam sekarang berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik Islam maupun yang bukan Islam. Di Indonesia, studi Islam dilaksanakan di UIN, IAIN, STIN, ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Islam seperti Unisula yang ada di Semarang dan Unisba Bandung. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki 1. Kepribadian Islam, 2. Menguasai thaqafah Islamiyah yang handal, 3. Menguasai ilmu tarapan, yang keempat memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang pendidikan dan perkembangan budaya atau kultur. Adapun uraian tentang pendidikan dan kebudayaan akan diterangkan dalam urutan pembahasan berikutnya. Yang pertama, kepribadian dalam proses kebudayaan. Nah, fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia, tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekadar jumlah kepribadian-kepribadian. Para pakar antropologi menunjuk kepada peranan individu bukan hanya sebagai bidak-bidak di dalam papan catur kebudayaan. Individu adalah kreator dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Di dalam hal ini, studi kebudayaan mengemukakan pengertian sebab akibat, yang berarti bahwa antara kepribadian dan kebudayaan terdapat suatu interaksi yang saling menguntungkan. Nah, di dalam perkembangan kepribadian diperlukan kebudayaan dan seterusnya. Kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasif, tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. Pranata sosial yang disebut sekolah harus kondusif untuk dapat mengembangkan kepribadian yang kreatif tersebut. Nah, kebudayaan sebenarnya adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Dengan demikian, tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang, tetapi yang harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasa dalam suatu generasi. Di sini kita lihat betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia. Para pakar yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kebudayaan mula-mulanya muncul dari kaum behavioris dan psikoanalisis. Para ahli psikologi behaviorisme melihat perilaku manusia sebagai suatu reaksi dari rangsangan dan sekitarnya. Di sini peran pendidikan di dalam pembentukan perilaku manusia. Begitu pula psikologi aliran psikoanalis menganggap perilaku manusia ditentukan oleh dorongan-dorongan yang sadar maupun tidak sadar. Ini ditentukan antara lain oleh kebudayaan di mana pribadi itu hidup. Nah, kemudian yang kedua itu penerusan kebudayaan. Satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Nah, proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Mengenai masalah ini, marilah kita cermati lebih jauh. Kepribadian bukanlah semata-mata hasil tempaan dari kebudayaan. Manusia atau pribadi adalah aktor dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Dengan demikian, kebudayaan bukanlah suatu entiti yang statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus berubah. Untuk membuktikan hal tersebut, marilah kita lihat variabel-variabel transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Portes dalam. Nah, rangkaian transmisi berangkat dari imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Berkaitan dengan bagaimana cara proses transmisi,
kebudayaan di dalam masyarakat modern akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Nah, disinilah letak peranan pendidikan untuk mengembalikan kepribadian yang kreatif dan dapat memilih nilai-nilai dari berbagai lingkungan. Kebudayaan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Manusia atau pribadi adalah aktor dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Dengan demikian, kebudayaan bukanlah suatu entiti. Nah, kemudian variabel transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Fortes terdapat 3 unsur utama, yaitu yang pertama unsur-unsur yang ditransmisi, yang kedua proses transmisi, yang ketiga cara transmisi. Nah, adapun unsur-unsur kebudayaan yang ditransmisi yaitu nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota di dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, proses transmisi meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Nah, peran pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan kan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan tingkahnya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Ya, itulah mengenai pendidikan dan perkembangan budaya. Nah, sebelumnya mungkin sekian dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.